Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Zat yang telah menciptakan langit berlapis-lapis, bumi berlapis-lapis, tepatnya sebanyak 7 lapis yang diibaratkan seperti kue lapis yang dimakan oleh para artis. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada seorang pemuda padang pasir, seorang ilmuwan tanpa perguruan tinggi, seorang pejabat tanpa dasi, yang mana telah membawa kita dari zamannya meraba-raba hingga zamannya layar kaca, dari zamannya berkuda hingga zamannya Toyota. Habibullah, kekasih Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, perkenalkan, saya Nanda Marlina dari MA Cokro Aminoto Pagedongan 1. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Moderasi beragama harus, kebablasan jangan. Teman-teman, apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, bersikap dan berperilaku selalu mengambil poros di tengah-tengah, bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Sayangnya, moderasi beragama saat ini disalahpahami. Moderasi beragama diartikan sebagai kompromi keyakinan dengan agama lain, tidak sungguh-sungguh dalam beragama, tidak peduli dengan agamanya sendiri, atau sering disebut dengan liberal. Sejalan dengan hal ini, Bapak Profesor Dr. Oman Faitur Rahman MHum, Ketua Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, mengingatkan bahwa semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang meyakini satu tafsir teks agama, lalu mengatakan sesat mereka yang berbeda tafsir dengannya. Di sisi lain, ada juga pemeluk agama yang ekstrem, mengorbankan kepercayaan agamanya sendiri dan mengatasnamakan toleransi kepada pemeluk agama lain. Lantas, bagaimana cara kita agar tidak terjebak dalam praktek moderasi beragama yang kebablasan? Teman-teman, praktik moderasi beragama sudah sangat jelas dan gamblang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 ini merupakan surah yang luar biasa, di mana Allah mengatakan kepada kita, inilah yang dinamakan dengan moderasi beragama, yakni dengan toleransi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Apalah artinya moderasi beragama tanpa yang namanya toleransi? Bagaikan sayur tanpa garam, bagaikan Adam tanpa Hawa, bagaikan aku tanpa dirimu. Namun, kita perlu berhati-hati dalam memaknainya agar tidak kebablasan. Berbahaya, bukan main-main. Lalu, apa itu toleransi? What is toleransi? Toleransi dalam Islam sederhana prinsipnya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Kita tidak bisa memaksa orang lain mengikuti ajaran Islam dan kita pun tidak mengikuti ajaran mereka. Sesimpel itu. Itulah toleransi. Bukan toleransi namanya ketika kita melihat ajaran lain lalu kita mengikutinya agar disebut toleran. Itu namanya kebablasan. Sebagaimana dijelaskan dalam syair milik Tompi dan Grady Fredly. Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama, agamamu agamaku kita berbeda. Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama, agamamu agamaku kita bersama. Perlu diingat bahwa moderasi beragama adalah tanggung jawab kita bersama. Kita perlu bekerja sama dan bergandengan tangan agar tercipta keadaan yang damai di tengah-tengah kondisi yang plural. Sehingga terciptalah sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kuntilanak datang bergaya, datang kemari dengan kebaya. Teman-teman, jangan terlalu lama memandang saya, nanti takut terpesona. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.